Langgar Merdeka merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang terletak di Kampung Batik Laweyan. Tepatnya adalah di Jalan Besar Provinsi, tepatnya di Jalan Dr. Rajiman nomor 565 Surakarta, yang merupakan salah satu ikon Kampung Batik Laweyan dan sekaligus sebagai penunjuk arah bagi semua orang yang akan menuju ke Kampung Batik Laweyan. Laweyan sendiri merupakan daerah Muslim yang jauh sebelum kemerdekaan ada tokoh-tokoh Islam seperti Haji Saman Hudi dan sebagainya. Serta Laweyan sendiri merupakan daerah pergerakan serikat dagang Islam yang sangat disayangkan jika hanya digunakan sebagai tempat transaksi jual beli candu. Maka dari itu, Bapak Imam Mas Hadi yang cukup mampu, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kota tersebut, maka ia membeli tempat tersebut di sekitar tahun 40-an. Dikarenakan toko ini lambat laun mengalami penurunan pendapatan dan akhirnya gulung tikar. Setelah transaksi jual beli sah dilakukan, bangunan itu dirobohkan dan mulai dibangunnya langgar tersebut dengan memadukan konsep Jawa kuno dengan Doge Usmani. Pembangunan di langgar ini memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun. Langgar ini memiliki 2 lantai. Lantai atas sebagai tempat ibadah, sedangkan lantai di bawah untuk penunggu atau pengelola Langgar Merdeka dengan dibuat model toko-toko agar dapat dipergunakan oleh pengelola untuk usaha yang hasilnya untuk menghidupi kebutuhan langgar dan kehidupan pengelolanya. Nama Merdeka sendiri merupakan saran Bung Karno yang merupakan teman dari HOS Sokro Aminoto, menitipkan pesan ini di Kementerian Sosial untuk memberikan nama tersebut dengan nama Merdeka, dengan maksud bahwa bangsa Indonesia yang saat itu sudah merdeka. Namun, seperti yang kita ketahui, di tahun 40-an Indonesia belum benar-benar merdeka, seperti kembalinya Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Sebagai contohnya, serangan 6 jam di Jogja. Dan dengan adanya peristiwa ini membuat bangsa Indonesia dilarang menggunakan simbol-simbol kemerdekaan. Oleh karena itu, bergantilah nama Merdeka menjadi Langgar Al-Ikhlas. Setelah agresi militer Belanda kedua berakhir, warga kembali memakai nama Langgar Merdeka di tahun 1950, dan Langgar Merdeka pun ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya sejak tahun 2012. Penetapan ini melarang setiap orang merubah atau merusak fisik bangunan. Pada bangunan langgar ini, semua bangunannya menggunakan kayu jati yang bagus, sehingga dari zaman pertama berdirinya hingga sekarang, langgar ini masih awet berdiri dengan kokoh. Atap dan lantai pada langgar ini pun menggunakan bahan baku kayu jati. Adapun bagian dari langgar ini terdapat perpustakaan yang berbentuk lemari kecil dan juga ada peninggalan pada zaman dahulu, yaitu lemari untuk tempat menyimpan Al-Quran. Tahu nggak kalau ini kan warga sekitar, jadi kita independen, ya ada penerus keluarga yang dulu sejak tahun langgar ini berdiri, semua terlibat. Jadi warga masyarakat ini jangan keluarga memberi wakaf ada, kemudian dulu ini kan ditempati beberapa kali ikut kiai ya. Ada kiai Bukan dan dia Ahmad Bustani yang menjadi ketua pengadilan, keluarganya yang otomatis yang meneruskan dari itu. Dan ada mahkota tadi yang dari Pak Arianto bahwa dia tidak di sini juga yang lain. Ini ada salah satu tinggalan Anda ini, kamu kira lemari biasa enggak? Ini tadi sudah penuh ya. Ini dulu orang-orang yang Al-Quran itu di sini. Lo kok bisa Mbak? Ini Al-Quran.
lulusan Langgar Merdeka adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah sekitar Langgar Merdeka. Dan pengurus masjid sekarang atau Mabon Langgar yaitu Bapak Parianto yang bertinggal di samping langgar ini. Fungsi Langgar Merdeka. 1. Setiap Ahad pagi digunakan untuk pengajian yang dilaksanakan biasanya 4-5 kali dalam sebulan. 2. Pada Kamis kedua dari wanita Islam atau PPA. 3. Kajian tafsir fikih muamalah setiap Jumat pekan pertama. 4. Setiap Senin sampai Rabu diadakan TPG. Namun TPG pada langgar ini berbeda dengan TPG pada tempat lainnya. Di setiap anak sudah mempunyai hafalan sampai 10 juz yang diampu oleh 3 santri atau 3 ustadz yang berisikan di bawah 30 orang murid TPG. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?